Hadratul Mukarramin, para jamaah, para bapak-bapak, para orang tua yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Mushola Hidayah Bapak Jody beserta jajarannya dan para hadirin jamaah yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan istiqomah kita, langkah kita dari rumah menuju Mushola Al Hidayah dicatat rangkaian ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para hadirin jamaah, pada kesempatan taklim ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang dimana hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu atayammun fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Kana Nabi, seringkali Pak saya katakan kalau hadis kalau udah pakai lafaz kana nempelnya di Nabi, kana Nabi atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ini hadis dipahami perbuatan yang Nabi lakukan itu istiqomah, tidak putus. Jadi ciri suatu perbuatan yang Nabi lakukan istiqomah, tidak putus-putus, salah satu cirinya adalah pakai lafaz kana disandingkan langsung dengan Nabi. Kana Nabi, kana Rasulullah. Berarti hadis ini Nabi melakukannya terus-menerus, tidak pernah putus. Apa yang dilakukan Nabi terus-menerus tidak putus? Makanya tadi kita artikan senantiasa atau seringkali Nabi SAW yujibuhu at-tayammum. Nabi suka mendahulukan dengan yang kanan-kanan. Karena kan Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, benar? Ada kanan, ada kiri. Nah, berdasarkan hadis ini kalau kita lihat berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyukai mendahulukan apapun dengan apa? Dengan kanan-kanan. Apa yang Nabi lakukan dengan kanan-kanan? Ya, dengan yang sisi kanan pertama, fi tada'ulihi, ketika Nabi memakai sendal. Jadi kita kalau pakai sendal kanan dulu ke kiri dulu, apa langsung dua-duanya? Coba ya kalau kita pleset. Ini sunnah Nabi. Nabi seringkali hampir nggak pernah Nabi tinggalkan. Mau pakai sendal pakai kanan terlebih dahulu. Men sendal bukan kayak model kita Pak. Iya, kalau kita udah model-model keren dah sekarang ya. Di zaman Nabi model sendal nggak begitu. Cuma yang jadi titik poinnya adalah Nabi pakai sendal itu yang didahulukan adalah kanan. Kalau lepas baru pakai apa? Kiri. Kebalikan apa begitu? Itu tuh sendal. Di zaman Nabi dulu Pak, sholat boleh pakai sendal. Boleh sholat pakai sendal. Masuk ke mushola, masuk ke masjid, boleh. Kalau sekarang, waduh, nggak nama DKM. Udah coba aja sholat pakai sendal, masukin ke taklim, masukin ke mushola, karpet baru. Iya. Di zaman dahulu masjidnya Nabi bukan model kayak gini Pak, bukan model kayak gini, masih tanah, nggak ada keramiknya. Kenapa Nabi SAW menyuruh sholat pakai sendal? Mukhalif untuk membedakan antara orang Yahudi dengan orang Islam. Jadi Nabi kagak pengen sama
kepada mereka dalam peribadatannya. Mereka ibadah itu Pak, itu bukan sendal. Nabi gak pengen begitu, makanya disuruh umatnya pakai sendal. Kenapa Nabi nyuruh umatnya pakai sendal? Karena situasi kondisi pada zaman Nabi, masjidnya nggak kayak kita. Bahkan di zaman Nabi Pak, sholat boleh meludah. Sholat boleh meludah, bukan hanya pakai sendal. Ya karena tadi masih terbuat dari tanah. Coba kalau sekarang kita sholat meludah, dikebukin. Satu, jadi Nabi suka mendahulukan yang kanan. Satu, pakai apa? Pakai sendal. Nah yang kedua, watarajulihi, Nabi SAW suka juga tuh ya memulai kanan ketika Nabi menyisir. Ketika Nabi mulai dari kanan. Coba bayangin, ketika nyisir mulai dari kanan. Mulai dulu Bang dari kanan. Kita nyisir dari mana? Langsung ke mana ya? Langsung ketemu kanan dulu, sunahnya kan? Kanan. Nah ini kanan ini maksudnya kalau kita lihat Nabi belah pinggir apa belah tengah ini? Apa belum tentu belah pinggir, belum tentu belah tengah. Kan tadi pembahasan kita, Nabi seringkali menyukai yang kanan dulu, pakai sendal kanan, oke lah jelas, ya kan ya. Coba kalau di sini nyisir, ketika Nabi nyisir kanan dulu, rambutnya Nabi itu posisinya belah kanan apa belah tengah? Belah kanan. Ya Pak, belah tengah apa belah kanan? Belah pinggir. Nah sekarang kita kalau nyisir itu belah kanan dulu, apa langsung tengah pilih tadi? Belah tengah. Nah pertanyaan kedua gini, belah tengah sunah Nabi buat? Berarti yang kagak belah tengah kagak sunah Pak? Bagaimana yang palanya botak? Bagaimana yang rambutnya jabrik? Hah? Sebenarnya boleh nggak sih kita ngikutin orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani? Boleh nggak kita ngikutin mereka? Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Dulu waktu saya kecil, itu ada anggapan belah tengah adalah sunnah Nabi. Emang iya belah tengah sunnah Nabi? Ketika ditelusuri, enggak Pak. Itu bukan Nabi yang ngelakuin itu. Awalnya Nabi SAW itu belah pinggir. Lihat orang Yahudi belah pinggir Pak. Ketika Nabi SAW berjalan, lihat orang ahli kitab belah tengah. Lalu Nabi yuhibbu muwafaqata ahli kitab. Nabi suka demen Roma-Romanya cakep ini belah tengah. Nabi ngikut belah tengah Pak. Itu asal masalah hadisnya. Berdasarkan itu belah tengah bukan sunnah Nabi. Nabi pernah ngikut ahli kitab, Nabi pernah ngikut orang Yahudi dalam adab tradisi yang tidak ada kaitan dengan akidah. Maka melihat ini, boleh nggak kita ngikutin orang-orang non-muslim? Boleh, asal tidak terkait tentang akidah, tidak terkait tentang syariat. Ya masa belah tengah sama belah pinggir, ngapa emang yang kita ngikutin mereka kalau emang cakep? Ya, jadi itu bukan. Nah berarti kesimpulannya begini, tidak semua yang Nabi lakukan itu dihukumkan sunnah. Enggak semua yang datang dari Nabi dihukumkan sunnah. Apa contohnya? Tadi itu belah pinggir, tadi itu belah tengah. Yang terpenting di kita bagaimana? Sabda Nabi. Kata Nabi SAW, al-fitratu khamsun.
kesempurnaan agama itu ada 5. Salah satunya apa? Nih, rambut cukur biar rapi tuh. Terkait belah bibir, terkait belah tengah, gak jadi masalah. Karena kalau kita bilang belah tengah itu adalah sunnah Nabi, lah bagaimana yang rambutnya jambrik? Bagaimana rambutnya yang kagak ada panahnya botak? Masa iya kagak dibilang sunnah? Ya. Maka terkait tentang Nabi mencintai, mendahulukan yang kanan, itu salah satunya tadi pakai sendal. Yang kedua adalah besok kita kalau nyisir usahain kanan kiri, kanan dulu ya Pak ya. Yang ketiga, Nabi SAW seringkali kanan dulu itu watuhurihi, dalam bersuci. Dalam bersuci, coba wudu. Kita itu ada anggota yang pasang-pasangan. Sebutkan anggota yang pasang-pasangan. 1, tangan. Kita udah kanan dulu apa kiri dulu? Lempengan kanan, lempengan tangan. Kanan dulu. Jangan pakai kiri bang. Boleh nggak bang? Boleh nggak? Boleh. Di dalam fikih Fathul Qorib sunnah kalau memungkinkan. Nah sekarang kalau andai kata kita pakai keran, bisa nggak kanan kiri bareng? Bisa. Ribet. Iya. Dicobain aja ntar Isa. Kamu sholat Isa nih, duduk, ya kan? Sekarang pakai keran tuh, orang lagi coba kiri kanan barengin. Bisa memungkinkan, enggak di keran, dia apa? Di kolong. Bisa nggak di kolong? Belum bisa sekaligus, jempurin aja langsung tangan kita. Tuh, benar kan? Apalagi selain tangan? Kaki. Udah jauh amat langsung ke kaki. Iya kan? Wudhu kita ini lagi lagi bahas wudhu ini kita nih. Ya. Telinga kan juga kiri kanan, benar kan? Nah, ini kalau telinga kiri kanan bisa nggak dibarengin? Bisa. Bisa dibarengin. Pakai keran juga bisa kalau ini mau bareng. Iyalah, adanya dulu, baru langsung. Tuh, baru nggak? Baru. Kalau mau dipisah, maka dahulukan yang kanan. Bagaimana Ustaz kalau dia dahulukan yang kiri dulu? Apakah wudunya kagak sah? Ini perihal sunnah Pak, bukan perihal wajib. Perihal sunnah. Sehingga ketika dia wudu pakai kiri dulu baru kanan, maka wudunya tetap sah, tapi kurang abdol karena Nabi melakukan kanan dulu. Saat kalau andai kata dia kagak punya tangan, gak punya tangan kanan, dia punya tangan kiri. Ini kita lagi bahas ngomongin orang normal ya Pak ya. Orang yang Allah kasih benar-benar normal, punya tangan 2, telinga 2. Kalau andai kata yang dia kagak punya tangan kanan, punya tangan kiri, jangan pakai dipasang tangan orang. Udah tangannya aja yang ada, walaupun dia yang punya cuma tangan kiri. Tuh Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Apalagi Rasulullah SAW mengajarkan kita menggunakan kanan dulu. Terus wa fi sya'nihi kullihi. Itu kalau diartikan semua perkara, semuanya Nabi mulai dengan yang kanan dulu. Nah, maka ini muqaddimah terkait tentang masalah Nabi SAW mendahulukan yang kanan. Sekarang kita perinci, adakah dalil ketika kita makan wudu pakai tangan kanan? Ketika kita minum wudu pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan atau dua-duanya? Nah, kita bahas satu-satu hadisnya. 1, riwayat Imam Muslim. Nabi SAW pernah bersabda begini Pak, idza akala ahadukum, apabila kita makan ya, falyakul biyaminihi,
maka hendaklah ia makan dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Tangan kanan. Tangan. Bukan pakai sendok berarti. Benar nggak? Dengan tangan kanan, bukan pakai sendok. Ini kita harus paham juga Pak. Jangan dikit-dikit orang makan dikomentarin. Sunnah Nabi tuh pakainya tangan langsung, jangan pakai sendok, jangan pakai garpu. Lihat kan, Nabi SAW merintah pakai tangan kanan langsung, kan tangan ya. Pertama, makan dulu pakai tangan kanan. Nah yang kedua, apakah boleh pakai wasilah seperti sendok dan garpu? Maka jawabannya tergantung makanannya. Karena di zaman Nabi SAW itu makanannya apa? Korma, roti. Gampang gak nyomotnya? Kagak usah pakai sendok, kagak usah pakai garpu. Nah di kita kan beraneka ragam makan. Ada sop, gulai, sayur asam. Dan coba pakai tangan langsung, merosot dulu Pak. Ini air yang dikit doang kenanya. Nah yang begitu jangan dibilang agak sunnah Nabi. Nah tetap sunnah. Kenapa? Karena dia masih pakai tangan kanan. Ada pewasilahnya itu pakai sendok dan sebagainya. Dilihat jenis makanannya. Tuh, Nabi pakai 3 jari. Ya karena yang diambil gampang Pak. Korma, roti. Coba kalau sayur sop udah kagak pakai sendok, pakai 3 jari. Tuh, ayo dah. Berapa nasi dapat? Ya artinya kita memahami hadis Nabi SAW itu kudu dilihat juga ya. Nah terus yang kedua yaitu makan tuh tadi. Wa idza syariba, apabila seorang atau apabila kita minum, falyashrab biyaminihi, maka adalah minum dengan tangan kanan. Jadi makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Emangnya ngapa sih? Kenapa sih Pak? Rasulullah sampai menyuruh makan kanan, kiri, kanan. Udah makan apa belum Pak? Belum ya? Belum. Sama. Nah sekarang minuman depan Bapak semua. Ya. Ketika Bapak minum coba pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kenapa? Emang kalau pakai tangan kiri juga kenapa? Pakai tangan kanan kenapa? Rasulullah menyuruh kanan. Dan pakai tangan kiri itu kenapa? Yang dilanjutkan hadisnya. Apa kata Nabi? Fa inna syaitan, ini alasannya nih. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan ya'kulu bishimalihi, dia makan pakai kiri, wa yashrabu bishimalihi, dia minum pakai kiri. Itu alasannya. Jadi kalau andai kata manusia, ini kita manusia kan ya? Manusia bukan? Kita ini manusia, berarti seolah-olah Nabi ini secara tidak langsung pengen kita itu beda sama setan. Setan musuh apa enggak? Setan musuh apa enggak Pak? Kalau musuh itu dijauhi apa dideketin? Dijauhi, jangan dideketin, apalagi ditemenin. Yang namanya setan jauhi. Nah ini setan kalau makan pakai tangan kiri, kalau minum pakai tangan kiri. Jadi manusia kalau makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri adalah berarti manusia itu adalah setan. Itu alasannya kenapa Nabi SAW melarang kita gunakan tangan yang Allah berikan, kanan, gunain buat makan, gunain buat minum, jangan pakai tangan kiri.
tangan kiri. Makanya Allah yarham, saya punya guru almarhum Kiai Ali Mustafa Yaqub. Beliau ini amat sangat tegas terkait tentang hadis Nabi. Pernah kejadian Pak, suatu ketika ada acara kumpul bareng seperti ini, duduk, ada seorang meminum pakai tangan kiri, langsung sama beliau dikatakan, syaitan, fa'ina syaitan yashrabu yashmali, setan ini minum pakai tangan kiri. Jadi kita usahakan maksimalkan ya, ini kiri ini jangan sampai kita dominankan dalam hal-hal yang tadi tuh kayak makan dan minum. Kiri, kanan kita pakai ini kanan. Bagaimana yang kidal? Ada kan ya kidal apa sih Pak? Kiri dari lahir ya bahasanya ya. Bingung itu bahasa, kiri dari lahir. Jadi emang dari lahir itu dia kagak bisa kanan Pak, kiri mulu yang aktif. Ya. Dia. Kalau makan bisa. Ya paling kan kalau itu nulis doang ya. Iya. Nulis doang berarti berarti kalau gitu. Nah sekarang ayo lah. Nulis juga tangan kanan apa tangan kiri? Kanan loh, orang tadi katanya apa? Wa fi sya'ni kulli. Pada semua urusan apapun menggunakan kanan. Bagaimana yang kidal? Dosa nggak? Coba tadi. Sekarang kita balik bukunya. Kalau dia makan tangan kiri, dosa nggak? Dosa nggak? Hah? Kalau dia minum tangan kiri dosa nggak? Hah? Oke, kita ulangi di hadis teks Nabi. Nabi bilang, apabila kamu makan, hendaklah pakai tangan kanan. Hendaklah itu berarti Nabi nyuruh. Perintah Nabi itu wajib atau sunnah? Sunnah. Perintah Nabi ya, sunnah. Perintah Nabi itu sunnah apa wajib? Berarti kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak dosa. Benar? Kalau perintah Allah wajib apa sunnah? Wajib. Benar. Hah? Oke, saya kasih contoh di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman begini: kulu washrabu, makanlah, minumlah. Firman Allah. Kira-kira nih Allah ketika nyuruh kita suruh makan, kita suruh minum, wajib apa kagak? Tuh, beda lagi jawabannya. Ya, Allah nyuruh bilang makanlah dan minumlah. Perintah Allah wajib gak? Wajib. Berarti orang yang kagak makan dosa. Orang kagak minum dosa. Apakah iya begitu? Nah ini dalam kajian usul fiqh Pak, tidak semua perintah dari Allah, tidak semua perintah dari Nabi itu berfaedah wajib. Berfaedah wajib. Enggak semuanya. Jadi ada sebagiannya Pak. Ada sebagian yang maknanya itu wajib, ada yang maknanya itu mubah, ada yang maknanya itu sunnah. Nah, bagian yang tadi itu saya kasih contoh, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Itu mubah. Itu perintah dari Allah, tapi hukumnya boleh-boleh aja. Mau makan, silakan. Kagak makan, kagak dosa. Orang mubah kok boleh-boleh aja. Nah, Bapak minum nih sekarang. Bapak minum sekarang nih. Kalau kagak minum, enggak apa kan ya? Terus kalau Bapak minum, enggak berefek apa-apa. Orang mubah itu artinya boleh. Nah, amat disayangkan kalau Bapak makan dan minum hanya sebatas ngilangin lapar, hanya sebatas ngilangin
aus, karena makan dan minum itu perintah Allah, hukumnya boleh, mubah aja, maka niatin. Disitulah peran dapat sunnahnya ntar. Ketika bapak minum tadi, niatin biar kuat sama ngaji, biar kagak ngantuk, dapat itu pahala. Saya mah niatnya begini Ustaz, saya minum memang saya niat mau tidur. Salah lagi aja niatnya. Jadi kalau kita makan jangan semata-mata niat untuk menghilangkan lapar, diniatin ibadah biar kuat, sholat jamaahnya biar kuat. Kira-kira imam bacaannya dipanjang, udah keker ini habis makan, ya kayak gitu Pak. Jadinya dapat pahala yang tadinya hukumnya boleh-boleh saja, maka bernilai pahala sunnah. Nah sekarang kita kembalikan ke tadi, ketika Rasulullah nyuruh kita makan dengan tangan kanan, berarti hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib sunnah. Kalau Nabi nyuruh kita makan tangan kanan, kalau Bapak bilang hukumnya apa tadi? Sunnah contohnya. Nggak mungkin Nabi sampai ngomong fa inna syaiton, alasannya itu karena setan makan tangan kiri, minum tangan kiri. Berarti makan tangan kanan hukumnya Wajib. Kalau andai kata itu hukumnya sunnah semata, nggak ada. Nabi nggak mungkin membuat sebuah alasan fa inna syaiton yaqulu bi yaminihi, fa inna syaiton yaqulu bi shimalihi. Nggak mungkin Nabi bilang begitu. Dan justru karena Nabi memberikan alasan kenapa kita tidak boleh makan dan minum pakai tangan kiri, karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Itu ada alasan dan diperjelas. Berarti kita makan dan minum jangan pakai tangan kiri. Kalau tangan kiri berarti hukumnya dosa. Itu sekilas kita anggap masih remeh. Benar nggak? Nah, terkait tentang dosa itu terbagi menjadi dua nanti. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau makan ini dosa kecil apa dosa besar kalau makan minum tangan kiri? Kecil Pak, jangan pakai gede-gede. Cuman kadang-kadang kita begini ya, ini kan satu dosa kecil, nggak ngapa-ngapa tuh. Ini kan dosa kecil, kagak ngapa-ngapa. Kalau tiap hari nggak dikerjain, lah gede juga itu dosa. Yang kita lihat bukannya kecil apa gedenya Pak, yang kita lihat apanya? Dosanya. Yang kita lihat apanya? Ya dosanya. Kalau udah bahasa dosa, udah kagak ada yang cakep, maupun kecil maupun besar. Tinggal kita jangan sampai terjerumus yang namanya dosa. Apalagi contoh dosa kecil Pak, yang sudah kecil itu Bang, semalaman kecil itu Sab. Iya, ada air wudhu kok hilang, jangan pakai sendal saya dicolong. Bener Bang, hari Jumat pakai sendal jelek ya, pulang pakai sendal cakep, sekali aja udah, jangan pakai berulang-ulang kali. Dosanya kecil itu, cuma kalau tiap Jumat mah dia bener-bener dah kebangetan, sendal orang itu kali mulu. Nah itu dosa kecil ngapusnya bagaimana? Ya ini kayak gini nih, rotok ini Pak nih. Kita duduk, kita ngaji, ini dosa-dosa kecil kita hilang. Jadi gampang Pak, dosa kecil itu ngapusnya. Bapak wudhu hilang, Bapak sedekah hilang, ngaji kayak gini hilang. Cuman kalau dosa besar kagak begitu, kudu bener-bener tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah timbul pertanyaan, bagaimana kalau hari kata tangan kanannya ada cedera, ada uzur tangan kanannya, maka mau nggak mau dia makan tangan kiri. Misalnya sakit,
patah, luka, jantengan. Ada nggak jantengan di tangan? Ada. Ya ada dah. Yang sakit tahu gimana ya? Ya apa dah, pokoknya jenis-jenis yang agak bisa digunakan tangan. Yang sehat kiri, masa iya dipaksain kanan? Makanya di dalam kitab apa nih? Syarah Nawawi, Syarah Sahih Muslim, dikatakan di sini, wa hadza idza lam yakun udhrun. Ini ya, apabila tidak ada uzur. Jadi ketika seorang makan dan minum pakai tangan kanan, ya pakai tangan kanan, nggak pakai tangan kiri. Kalau emang dia nggak ada uzur, nggak ada halangan, pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Fa in kana uzrun, kalau misalnya tangan kanannya uzur, sakit atau luka atau patah, yamna'ul akla wasyurba, bisa menghalangi dia makan dan minum pakai tangan apa? Kanan. Ini terhalang kan? Tangan kanan nggak bisa digunakan. Min maradin, karena dia sakit, min jirahatin, karena dia luka, au ghaira dzalika, atau lain-lain. Ini fala karahata. Maka hukumnya tidak makruh. Tidak makruh hukumnya. Boleh-boleh saja. Kalau ada uzurnya. Kalau selama tidak ada uzurnya, maka tidak diperkenankan pakai tangan kiri. Nah itu seputar terkait tentang masalah kanan-kanan. Nah yang kedua lagi Pak, saya ingin jelaskan berdasarkan ibarat di sini, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Ketika kanan itu seandainya nggak apa-apa, sakit kagak apa-apa, dia menggunakan tangan kiri. Ada penjelasan kalau di dalam kitab ini fala karohata, tidak makruh. Artinya hukum pakai tangan kiri makruh, kagak dosa. Makruh kagak dosa. Jadi kalau makan dan minum pakai tangan kiri, hukumnya apa? Makruh, tapi kagak dosa. Kagak dosa Pak, hukumnya makruh doang, tapi kagak dosa. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi alangkah bagusnya bagaimana? Kita semaksimal mungkin Pak, kalau kagak ada uzur pokoknya beda sama lupa ya. Kalau andai kata kita lupa dan lain sebagainya, langsung minum pakai tangan kiri, itu beda. Selama kita sadar, selama kita bisa, jangan sampai kita pakai tangan kiri ketika makan dan minum. Baik para hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita seputar terkait tentang sunnah kanan memberikan kita pemahaman, Allah berikan kita taufik hidayah dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan anak keturunan kita, wasilah kita istiqomah mengaji ilmu-ilmu Allah, mereka dijadikan anak yang soleh dan soleha yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'afana ya karim, wa'afana ya karim, wa'afana ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bil tauhid wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna bil ayatika min dari dunya wa ila daril akhirah. Da'u fi subhanakallahumma wa tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin.